Tidak selalunya ketika sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan itu harus berakhir buruk, ya. Tapi ada kalanya justru menjadikan mereka lebih baik, karena pada hakikatnya apakah memilih tetap bersama ataukah berpisah, pilihannya adalah mana yang dengan pilihan tersebut membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Kalau memilih tetap bersama tapi yang ada adalah dosa dan permusuhan, semakin banyak kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga itu, saling menyakiti satu sama lain, hak dan kewajiban masing-masing tidak ditunaikan dengan baik, maka itu justru tidak lebih baik. Karena apa? Tetap bersamanya mereka itu yang ada adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas bahwasanya menikah adalah tentang memilih pasangan dan tanggung jawab. Maka penting bagi kita memahami bahwa ketika kita memilih satu dari sekian miliar manusia di muka bumi ini untuk menjadi pasangan kita, tentu itu pertama bukan pilihan yang mudah, karena tentu kita harus memilih orang yang betul-betul tepat untuk menjadi pasangan hidup kita. Kemudian yang kedua, ya kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menuntaskan sekian banyak pekerjaan, melainkan dengan pasangan hidup kita tersebut. Di samping itu kita juga tahu bahwa tidak semua laki-laki yang baik itu cocok untuk semua perempuan, sebagaimana juga tidak semua perempuan itu tepat untuk menjadi pasangan bagi setiap laki-laki. Karena apa? Banyak hal aspek yang melatar belakangnya, baik berkenaan dengan latar belakang dia di keluarganya, lingkungan masyarakatnya, kemudian karakter, pemahaman agama, gaya hidup, kapasitas intelektual, atau bahkan juga hal-hal berkenaan dengan selera dalam hidupnya, dalam hal berpakaian, dalam hal pilihan aktivitas yang disenanginya, misalkan hobi dan sebagainya. Sehingga hal itu menjadikan seseorang itu harus bisa memilih orang yang betul-betul tepat, sehingga ketika mereka beraktivitas bersama itu masing-masing merasa nyaman untuk menjalaninya. Kalau istilahnya bisa ngeblend, ya bercampur, berpadu padan menjadi satu aktivitas bersama yang saling mendukung dan nyaman untuk dijalaninya. Kita diajarkan banyak peristiwa atau kisah di kalangan, bahkan di kalangan para sahabat dan sahabiah, di mana terbukti bahwasanya dua orang yang kemudian sama-sama saleh dan salehah, ya. Tentu saja disebabkan karena satu dan hal itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, itu menjadikan mereka tidak bisa tetap bersama, ya. Jadi ada kalanya pasangan yang baik-baik saja, kemudian juga sudah punya niat baik, latar belakangnya juga baik, tidak bisa bersama, sebagaimana kisahnya Zainab binti Jahsh dan Zaid bin Harisah, ya, Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsh. Keduanya adalah sahabat dan sahabiah yang mulia, terhormat, terpandang, ya. Kemudian juga dikenal kesalehan dan orang-orang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam perjalanannya, ya, Zainab tidak bisa tetap bersama dengan Zaid. Begitupun juga Zaid akhirnya tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Tapi di pernikahan berikutnya justru Zainab binti Jahsh kemudian menikah dengan Rasulullah SAW, menjadi salah satu ummatul mukminin. Kemudian juga Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman, kemudian melahirkan anak Usamah, ya, bin Zaid, yang kemudian dikenal sebagai seorang perwira dalam sejarah kepahlawanan Islam di kalangan para sahabat. Sehingga tidak selalunya ketika sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan itu harus berakhir buruk. Tapi ada kalanya justru menjadikan mereka lebih baik, karena pada hakikatnya apakah memilih tetap bersama ataukah berpisah, pilihannya adalah mana yang dengan pilihan tersebut membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Kalau memilih tetap bersama tapi yang ada adalah dosa dan permusuhan, semakin banyak kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga itu, saling menyakiti satu sama lain, hak dan kewajiban masing-masing tidak ditunaikan dengan baik, maka itu justru tidak lebih baik. Karena apa? Tetap bersamanya mereka itu yang ada adalah mewarisi keburukan-keburukan di dalam keluarga tersebut. Bisa jadi loh kemudian anak-anak akan mencontoh perilaku-perilaku buruk orang tuanya, hanya merasa gengsi untuk
untuk tidak berpisah, padahal yang ada adalah ketika diteruskan rumah tangga itu justru menjadi buruk. Contoh yang lain adalah bahwasanya tidak selalunya orang yang sama-sama baik itu tepat bagi setiap orang. Adalah ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mendatangi Rasulullah SAW bermaksud untuk meminang Fatimah putrinya, tapi kemudian Rasulullah menyampaikan dia masih terlalu kecil. Lalu datanglah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Rasulullah bermaksud melakukan hal yang sama, meminang putrinya Fatimah, juga Rasulullah mengatakan ia masih kecil. Sampai kemudian datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW dan kemudian dinikahkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Apakah karena sahabat Ali bin Abi Thalib lebih baik dan lebih mulia dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat dalam sejarah, kalau di urutan para sahabat itu, sahabat pertama setelah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dari sisi materi, misalkan infak yang diberikan oleh sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentu jauh lebih dari apa yang bisa diberikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi lebih kepada kenapa Rasulullah kemudian lebih memilih menerima sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi menantunya, lebih kepada ya karena karakter yang lebih dekat antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah ya Az-Zahra. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwasanya penting dalam membangun rumah tangga itu, kalau para ulama punya ijtihad berkenaan dengan kesekufuan, ya, keserasian dan kesepadan, baik semakin banyak kesekufuan itu, meskipun tidak jadi jaminan, tetapi itu akan lebih memudahkan bagi laki-laki dan perempuan ketika menikah itu saling menyesuaikan diri. Bisa jadi karena latar belakang keluarganya yang tidak jauh berbeda secara ekonomi maupun strata sosialnya, kemudian juga latar belakang pendidikannya, sehingga ketika bicara atau ngobrol bisa saling nyambung, kemudian juga pemahaman agama, ya, itu diantara faktor-faktor yang bisa membantu untuk lebih mudah untuk saling menyesuaikan diri. Kemudian juga berkenaan dengan karakter. Jadi pernah juga ada seorang sahabiyah, yakni Fatimah binti Qais mendatangi Rasulullah SAW berkenaan dengan adanya dua laki-laki yang bermaksud meminang dirinya. Yang pertama adalah sahabat Abu Jaham, tetapi kemudian Rasulullah mengatakan tidak kalau Abu Jaham. Kenapa? Karena dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksud Rasulullah adalah dia perangainya agak temperamental kalau boleh dibilang, atau bahasanya ya mungkin ucapan-ucapannya tidak terlalu pandai memilih kata-kata. Kan ada tipikal seorang perempuan itu ketika suaminya ngomong keras sedikit aja dia tersinggung, bahkan langsung kabur pulang ke rumah orang tuanya misalkan gitu. Ada yang kalau orang Jawa bilang itu ceklekan hati, jadi ketika suaminya ngomongnya agak keras atau kalimatnya tidak pandai memilih, itu dia mudah langsung sakit hati gitu. Dan Abu Jaham tidak cocok dengan Fatimah binti Qais, maka jangan dengan Abu Jaham. Maka bagaimana dengan Muawiyah? Ya Muawiyah, ya kalau Muawiyah enggak juga, karena apa? Dia kurang secara materi, artinya tidak berharta. Kan ada juga tipe-tipe perempuan yang tidak bisa menjalani kehidupan dengan ekonomi secara pas-pasan, apalagi kalau dia dibesarkan dari lingkungan keluarga yang secara ekonomi sangat mapan, misalkan mungkin menu makanan hariannya 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Jadi segala macam menu kulineran itu sudah pernah dia nikmati, pernah dia rasakan. Tapi bukan berarti kemudian kalau sudah pernah merasakan semuanya kemudian bisa kemudian dengan makanan yang biasa-biasa saja, enggak juga. Mungkin juga ada di antara para wanita itu yang memang tidak terbiasa dengan baju yang mungkin bahannya kasar gitu, karena bagi dia mudah alergi kulitnya misalkan, atau yang lainnya. Jadi ada tipikal-tipikal yang memang tidak bisa untuk diajak, bahasanya tidak bisa diajak hidup susah lah kayak gitu loh. Maka jangan memaksakan diri juga seorang laki-laki yang secara ekonomi jauh ya di bawah dari seorang perempuan untuk memilih untuk menikah, karena bisa jadi ketika masing-masing tidak mampu beradaptasi, yaitu bisa saling menyakiti.
terkecuali memang perempuan itu ya misalkan dari secara ekonomi dia sangat mapan, tetapi ya sudah membiasakan diri saum Senin Kamis misalkan, atau biasa cenderung kalau makan itu yang biasa-biasa saja, bukan yang mahal-mahal harganya gitu loh. Dan tidak pilih-pilih makanan. Pakaian juga sederhana, meskipun dari kalangan orang kaya kan ada juga ya orang-orang yang secara ekonominya dia sangat mapan tetapi memilih hidup sederhana, kan itu kembali kepada pilihan hati kan gitu loh. Jadi kesekufuan ini penting ya untuk dibicarakan, karena sekali lagi dalam perjalanan rumah tangga itu dinamikanya akan terus terjadi. Jadi tidak selalunya yang selama ini bisa dijalin di tahun pertama, tahun kedua itu baik-baik saja, akan terus seperti itu. Tapi kalau kemudian masing-masing menahan diri untuk bertahan dengan perasaan tidak nyaman, lama-lama juga bisa meledak gitu. Di sini pentingnya di awal perjalanan rumah tangga itu juga harus dibicarakan berkenaan dengan apa yang ada pada dirinya, yang disukai dan tidak disukainya, kemudian pilihan-pilihan selera makanan, bahkan kemudian aktivitas yang biasa dilakukannya, waktu yang disediakan, ini akan membuat nyaman masing-masing menjalani. Oh iya, ternyata kalau begini ya saya harus menyesuaikan di wilayah-wilayah seperti ini. Dibicarakan dari sejak awal, itu akan lebih menghadirkan kenyamanan. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya ketika kita sudah memutuskan untuk memilih dan kemudian takdir memperjalankan pernikahan itu terjadi, ya, maka sebaiknya sudah jalani kehidupan itu sebaik-baiknya sesuai dengan panduan dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mengatur hak dan kewajiban masing-masing dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa merasa penat, lelah, letih melakukannya, dan mengharapkan ridha Allah. Itu jauh lebih baik ketika masing-masing melakukan setiap kebaikan untuk pasangannya dalam rangka mencari ridha Allah, bukan semata ridha pasangan. Itu akan jauh membuat mereka merasa nyaman, karena yang adanya adalah selain ta'awun al birri wa taqwa, kerjasama atas nama kebaikan dan ketakwaan, itu juga fastabiqul khairat, mereka kan berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana ketika mereka di awal menikah kemudian didoakan oleh orang-orang yang hadir di pernikahan mereka dengan wajama bainakum fi khairin, kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Artinya kalian masing-masing sedang akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan untuk pasangannya. Jadi kita juga jangan suudzon ketika kemudian ada rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan, suami istri itu kemudian berpisah, ya kita khususan aja, mungkin mereka memang tidak cocok dan perjalanan garis hidupnya seperti itu. Yang terpenting justru kita lihat adalah bagaimana ketika suami istri itu kemudian bercerai atau berpisah, tidak lagi hidup seatap serumah sebagai pasangan suami istri, bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarga yang ditinggalkannya, anak-anak maksudnya. Apakah anak-anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak, dibesarkan meskipun orang tuanya telah terpisah, tapi anak-anak itu bisa tetap tumbuh sebagaimana layaknya hak seorang anak tumbuh menjadi dewasa, kemudian sampai kemudian dia berkeluarga atau berumah tangga. Bahwasanya ada luka hati, ada perasaan tidak nyaman, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi bagaimana anak itu secara jiwa tumbuh justru menjadi lebih matang, lebih dewasa, dia belajar dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin sehingga dia lebih bisa mawas diri, dia lebih bisa betul-betul menjaga menjaga hak pasangan nanti ketika mereka menikah, juga sekaligus dia lebih mendahulukan untuk melakukan kebaikan untuk pasangan itu. Maka kalau di dalam syariat Islam itu lebih simpel berkenaan dengan bagaimana tips memilih pasangan. Pilihlah yang agama dan akhlaknya baik. Ketika kita milih agamanya yang baik, yakin bahwasanya kalaulah dia tidak mencintai Anda, dia akan memuliakan Anda. Dia tidak akan menyakiti Anda, tetapi kalau dia mencintai Anda, dia akan memuliakan Anda. Itu yang akan buat kenyamanan. Sebaliknya ketika memilih laki-laki atau perempuan yang tidak saleh atau tidak salehah, justru ya kalian harus akan berkompromi untuk membiarkan adanya kemaksiatan di dalam rumah itu. Ya, ketika misalkan ada rumah tangga yang mungkin tidak pernah tengkar, tidak pernah cekcok, tidak pernah terdengar keributan di rumahnya, tapi apa yang terjadi? Justru mereka merelakan ada kemaksiatan di rumahnya.
istri atau anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat, atau kemudian memperdengarkan musik dengan suara yang kencang sehingga mengganggu tetangga kiri kanan, atau ya, menurut mereka happy saja seperti itu. Mereka anak istrinya nggak sholat juga dibiarkan saja, suaminya hobinya berjudi juga istrinya nggak merasa perlu untuk menasihati dan mengingatkannya, misalkan gitu. Itu bukan keluarga sakinah. Meskipun nampak zahirnya mungkin nggak pernah cekcok, nggak pernah tengkar, nggak pernah ada keributan, mungkin secara ekonomi mapan, kendaraannya juga ada gitu loh, dia bisa wisata ke sana kemari misalkan. Tetapi sekali lagi, kalau itu potret sebuah keluarga yang keluar dari syariat Allah, di mana perintah-perintah Allah tidak dijalankan, larangan-larangan Allah ditabrak, batasan-batasan Allah dilanggar, hak Allah tidak dipenuhi, maka naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik, itu bukanlah keluarga sakinah, tapi justru itu adalah keluarga yang sebenarnya mendekatkan diri kepada kehancuran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Ya, mari kita jaga, kita rawat keluarga kita. Ya, sedapat mungkin kita harus berusaha mempertahankan rumah tangga kita, karena bagaimanapun setan itu akan dianggap berprestasi ketika dia sanggup memisahkan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kemudian pilihan itu yang harus diambil karena untuk menyelamatkan kebaikan masing-masing laki-laki atau perempuan tersebut, suami atau istri tersebut, dan menyelamatkan generasi di belakangnya, dan itu akan membuat mereka lebih bertakwa kepada Allah, ini adalah pilihan memang sulit memang untuk dijalani, tapi sekali lagi ya, itu jalan keluar yang disiapkan oleh syariat Islam ketika kita tidak cukup bagi mereka untuk mempertahankannya, maka itu adalah pilihan yang meskipun berat dijalani, tapi ini adalah pilihan solusi yang diberikan di dalam Islam. Wa'alam syah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.